kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk membuat alarm manager. 1. Dapatkan akses ke manajer alarm. 2. Gunakan waktu untuk mengatur alarm. 3. Buat receiver yang akan dipanggil. 4. Buat pending intent yang dapat dikirimkan kepada alarm manager untuk memanggil receiver. 5. Gunakan waktu dari langkah 2 dan pending intent dari langkah 4 untuk mengatur alarm. 6. Lihat loket untuk pesan yang datang dari receiver yang dipanggil dari langkah 3. Buat project Android dengan nama Alarm Manager, lalu pilih SDK 8. Kemudian buat kelas utils.java untuk men-setting waktu untuk alarm. Pertama, membuat public class dengan nama util. Public class static long getTreat 1d. Treat sama dengan treat.currentTreat. Return t.getID. Kemudian buat public static dengan nama string getTreatSignature. Treat sama dengan treat.currentTreat. Long 1 sama dengan t.getID. String name sama dengan t.getName. Long p sama dengan t.getPriority. String name sama dengan t.getTreatGroup.getName. Return sama dengan name tambah id tambah 1 tambah priority tambah p tambah group dan tambah gname. Kemudian buat public static void long treat signature. Log.d treat util, getTreatSignature. Kemudian buat public static void sleep for in set 3 treat.sleep second kali 1000 get interruption exception kali true new runtime exception interruption. Kemudian buat public static calendar get time after in second. Calendar call sama dengan calendar.getInstant. Call.add calendar second set. Return call. Kemudian public static calendar get current time. Calendar call sama dengan calendar.getInstant. Return call. Kemudian buat public static calendar get today. Calendar today sama dengan calendar.getInstant. Calendar call sama dengan calendar.getInstant. Call.clear. Integer years sama dengan today.get. Dalam kurung calendar.year. Integer month sama dengan today.getCalendarMonth. Integer day sama dengan today.getCalendarDate. Call.set dalam kurung year atau month atau day atau horse. Return call.
buat kelas receiver agar bisa di-invoked dengan nama testreceiver.java. Pertama, import library yang dibutuhkan seperti import android.context.broadcastReceiver. Kemudian buat public class dengan nama testreceiver extend broadcastReceiver. Kemudian private static final string text sama dengan testreceiver. Public void onReceive yang berisi konteks atau intents. Utils.log thread signature logd atau yang berisi test receiver atau intents ditambah intents. String message sama dengan intents. .get string extra sama dengan pesan. Log.d yang berisi tag dan pesan. Setelah membuat kelas receiver, kita perlu membuat pending intents yang mana digunakan untuk men-setting alarm supaya i bisa menginvoke text receiver.java dengan nama klasen alarm_ons.java. Pertama, buat public class dengan nama sendAlarm_ons_tester extend bus_tester. Private static string tag sama dengan sendAlarm_ons_tester. sendAlarm_ons_tester meliputi konteks ctx, erectbox, black target. Kemudian buat void public dengan nama sendAlarm_ons dengan meliputi calendar call sama dengan util.getTime after in second. Kemudian membuat pending intent PI sama dengan pending intent get broadcast yang meliputi mcontext. Diperlukan receiver untuk mengatur bersama dengan alarm dan akan terinvoke ketika alarm berbunyi.
Setelah itu, buat kelas baseTester.java untuk dapat melaporkan interface eReportBack dan buat interface eReportBack.java untuk mendapatkan debug message dan mengirimnya ke activity. Pertama, import library yang dibutuhkan seperti import android.context. Kemudian buat public class dengan nama baseTester beserta isinya. Protected eReportBack mReport2, protected context mcontext, public baseTester context ctx eReportBack target. mReport2 sama dengan target, mcontext sama dengan ctx. Kemudian, buat kelas cancel repeating alarm tester.java untuk mengcancel alarm. Import library menggunakan import Android app alarm manager. Import android.app pending intents. Import android.content.context. Import android.content.intents. Kita membuat public class dengan nama cancel repeating alarm tester. Extend set repeating alarm tester. Private static string tag sama dengan cancel repeating alarm tester. Cancel repeating alarm tester yang meliputi konteks ctx atau eRPOC back target. Kemudian buat kelas void dengan nama cancel repeating alarm yang meliputi intent sama dengan new intent yang merupakan this my context testReceiver.class. Pending intents pi sama dengan this.get distinct pending intents dalam buka kurung intent 2. Kemudian membuat alarm manager yang meliputi this mcontext.getSystemService. Buat settingan alarm dengan mengulang berkali-kali. Buat settingan alarm dengan mengulang berkali-kali. Setelah itu, buat kelas sendRepeating alarm tester.java. Pertama, buat public class dengan nama sendAlarmOnTester extend baseTester. Private static string tag sama dengan sendAlarmOnTester. SendAlarmOnTester meliputi konteks ctx eRecbox black target. Kemudian buat void public dengan nama sendAlarmOns dengan meliputi calendar call sama dengan util.getTime after in second. Kemudian membuat pending intent pi sama dengan pending intent get broadcast yang meliputi mcontext. Diperlukan receiver untuk mengatur bersama dengan alarm dan akan terinvoke ketika alarm berbunyi.
buat multiple alarm dengan nama schedule instance multiple times tester.java. Kita menggunakan import library, import android.app alarm manager, import android.app.pending instance, import android.content.context, import android.content.instance. Kemudian kita membuat public class dengan nama schedule intent multiple times tester, extend cancel repeating alarm tester, yang meliputi private static string text sama dengan schedule intent multiple times tester. Schedule intent multiple time tester yang meliputi konteks ctx, ireport back target, atau super yang meliputi ctx atau target. Kemudian buat public void dengan nama schedule sum intent multiple yang meliputi calendar call sama dengan util.getTime after insects, calendar call 2 sama dengan util.getTime after in second, calendar call 3 sama dengan util.getTime after insets, calendar call 4 sama dengan util.getTime after insets. Kemudian buat kelas pending intent pi sama dengan this.getDistinct pending intent yang meliputi intent 1. Kemudian buat public void dengan nama schedule distinct intent buat kelas yang mana dapat melakukan banyak intent sehingga dapat melakukan source code dengan intent 2 yang di atas, karena source code di atas hanya dapat melakukan intent dan hanya dijalankan pada alarm manager yang terakhir. Maka diperlukan satu intent yang mana jika Anda men-set berkali-kali, Anda akan mereset settingan sebelumnya. Kemudian kita membuat alarm intense primary tester. Pertama kita membuat import library yang menggunakan import java.util calendar, import android.app alarm manager, import android.app pending instance, import android.content.context, kemudian import android.content.instance.
Pertama, kita membuat kelas publik dengan nama alarm intense primary tester, extend schedule intense multiple times tester. Private static string tag sama dengan alarm intense primary tester. Alarm intense primary tester meliputi konteks ctx yearbook target. Kemudian buat public void dengan alarm intense primary. Calendar call sama dengan util.getTimeAfter string s sama dengan utils.getDateTimeString. Ubah main.xml menjadi seperti berikut. Kemudian buat file main_menu.xml. Ubah source code Android manifest untuk meregister receiver. Selanjutnya, project akan di-run.